Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dewan juri dan sahabat sekalian, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, dan Masya Allah tentunya kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Salat dan salam semua tetap tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu menjadi harapan umat dan kita nantikan syafaat kelak di ilahi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dewan juri dan sahabat yang berbahagia, Islam hadir di Indonesia, Islam datang di Indonesia, telah membawa bangsa Indonesia menuju zaman modern. Islam telah mempengaruhi sisi kehidupan praktis, pola pikir, sudut pandang, dan ideologis. Islam telah menjadi katalisator sekaligus inspirator bagi terjadinya transformasi sosial, budaya, bahkan intelektual. Maka menjadi hal wajar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang laki-laki dan setiap orang perempuan. Karena bayangkan dewan juri dan sahabat sekalian, tanpa adanya pendidikan, generasi merasa depresi akan penyesalan, lari ke minuman keras di tongkrongan. Karena merasa terhina, gelisah, galau, merana, gegana, lari ke narkoba untuk sejenak melupakan. Tentu ini miris dan memprihatinkan. Padahal ingat wahai sahabat, Allah telah berjanji, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Hambaku, sepanjang engkau mendekat kepadaku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang engkau rasakan, aku tidak akan pernah meninggalkan. Dan dalam Quran surah At-Taubah ayat 40, tinggalkanlah seseorang yang membuatmu sedih, seseorang yang membuatmu sakit, aku akan menemanimu setiap saat. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun terkadang sulit hidup di zaman modern ini, kita rajin sholat ke masjid, dikira punya hutang belidik. Rajin-rajinnya ikut pengajian, dikira cuma mau pamer berlian. Bahkan gitu, kita ada alim ulama lewat gitu kan, kita mau saling dibilang soal sudah maca apa ini? Dan kita udah dan necis, rapi, pakai jas, pakai sorban, pakai pecis, ya, perempuan pakai gamis, pakai sarung gitu. Lah dikira teroris. Kura-kura ninja dari mana nih? Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dewan juri dan sahabat sekalian, Al-Quran dan Islam selayaknya kasih dan sayang, bukan ujaran kebencian. Islam dan Al-Quran mengajarkan memberikan kasih, bukan pilih kasih. Dan Islam, Al-Quran memberikan cinta, bukan gelisah kalau merana. Lalu kenapa kita masih ragu? Apakah Islam mengikuti perkembangan zaman? Apakah Al-Quran masih relevan? Apakah Al-Quran dan Islam masih bisa kita gunakan di zaman sekarang? Allahumma sholli ala Muhammad. Ingatlah wahai pemuda, ingatlah wahai generasi dan sahabat sekalian, Islam bernama hadir di Indonesia bukan menghilangkan adat dan budaya, bukan menghilangkan suku, ras, dan agama, tapi Islam menyatukan itu semua, mengintegrasikan lokal, unsur-unsur lokal, dan dipadu-padankan dengan keagamaan, dan Islam berjalan beriringan. Al-Quran sebagai pedoman, Islam sebagai landasan. Namun adat, budaya, suku itu kita jadikan sebagai perkembangan. Lalu di era disrupsi ini apa yang harus dilakukan? Era disrupsi, era perubahan. Disrupsi bukan hanya inovasi dan perubahan, tapi ini merupakan hal yang ditunjukkan dan nyata bagaimana sebuah perkembangan dapat
merubah semua tatanan. Lalu generasi yang kita butuhkan adalah generasi apa? Bukan hanya generasi yang berpikiran tentang teknologi, tapi yang mempunyai ketulusan hati dalam bersosialisasi. Bukan hanya mereka yang berperan, bukan hanya mereka yang berperan dengan pendidikan dengan yang lain, tapi kita menyatupadankan itu semua dan kita satukan komando, satukan persepsi, satukan peran, bukan malah menyulut api peperangan. Dan generasi yang memiliki cinta di setiap langkah, bukan malah memecah belah. Maka waktunya generasi berkontribusi, waktunya generasi bersinergi dengan berproses dan berprogres. 1.0 dengan mesin uap, 2.0 dengan listrik, 3.0 dengan komputer, revolusi industri 4.0 dengan dunia digitalisasinya, dan sekarang era society 5.0 dengan era robotiknya. Kita tidak boleh ragu, apalagi menyerah. Tapi waktunya kita berjuang. Terkadang kita terlalu memikirkan hari esok dan masa lalu, sampai kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hari ini sebagai tempat, sebagai waktu dan anugerah untuk kita berjuang, berusaha untuk bermanfaat demi kehidupan. Waktunya generasi menunjukkan taji. Kalau kita gagal, kita evaluasi. Kalau kita berhasil, kita upgrade lagi. Karena kesempurnaan rasa kopi itu berasal dari rasa pahitnya. Terkadang kenangan pahit, cerita pahit akan membentuk kita ke arah yang lebih baik. Indonesia bukanlah tempat generasi pencaci maki, tapi Indonesia adalah tempat generasi pencari solusi. Waktunya berperan dengan Al-Quran sebagai pedoman, waktunya berjuang dengan adat budaya sebagai berkembang untuk kita ke depan, dan jadikanlah Islam sebagai cahaya di kala kegelapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Nasruddin, ini temanku.